Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Izanul Musanto dengan NIM 230201119140071 dari kelas Teknologi Pangan A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum iptek daging dengan mengolah daging sebagai bahan utama menjadi produk makanan, yaitu rendang. Rendang merupakan makanan diolah secara tradisional dengan cara mencampurkan daging potong dengan bumbu atau campuran rempah-rempah, kemudian dimasak hingga matang dengan santan. Salah satu penentu hasil akhir dari sebuah rendang adalah dengan memperhatikan besar dan kecilnya api yang digunakan, karena ada ketentuan nih di mana api harus besar dan kapan harus kecil. Daging yang digunakan di sini adalah daging sapi merah yang kaya akan mioglobin, serat dan enzim respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot, serta rendahnya kandungan glikogen. Oke, langsung saja kita pergi ke dapur buat proses pengolahannya. Let's go. Nah, jadi ini untuk bahan yang digunakan untuk proses pembuatan daging rendang. Nah, di sini yang pertama ada daging sapi segar. Lalu ini adalah bumbu rendang yang sudah digiling. Kemudian ini ada daun jeruk, lalu ada daun salam, ada daun kunyit, dan ada daun serai. Dan yang terakhir ini adalah santan. Oke, dan ini adalah buat alatnya yang digunakan masak daging rendang. Ini ada panci dan juga spatulanya. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatan daging rendang ya. Nah, ini daging sapi yang telah kita beli di pasar, langsung kita cuci supaya bersih nantinya pada saat proses pemasakan daging sapinya. Ini daging sapi saya beli sekitar 1 kg. Nah, di sini kompor dinyalakan dan panci berisi air dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu. Nah, kemudian daun salam, daun jeruk, serai, dan daun kunyit dicuci hingga bersih. Nah, di sini serai digeprek agar aroma dari serai itu keluar saat proses pemasakan berlangsung. Setelah air mendidih, daging yang telah dicuci hingga bersih tadi dimasukkan ke dalam panci. Nah, ini untuk bumbu rendangnya dimasukkan ke dalam panci bersama daging yang telah dimasukkan tadi hingga merata. Jangan lupa untuk dimasukkan daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai yang telah dicuci sebelumnya ke dalam panci bersamaan dengan daging sapi dan bumbu rendang. Kemudian, seluruh komponen bahan yang telah dimasukkan ke dalam panci diaduk hingga merata.
Setelah air menyusut, santan kental dituang ke dalam panci. Lalu diaduk kembali hingga rata. Selanjutnya, masukkan gula dan garam secukupnya. Lalu diaduk kembali hingga rata. Selanjutnya, menunggu 3-4 jam ke depan hingga daging benar-benar empuk dan air menyusut. Dan akhirnya daging rendang sudah siap untuk dinikmati. Halo guys. Nah, jadi ini adalah penampakan dari dagingnya. Untuk perubahan warna yang terjadi di sini ada dari merah menjadi kecoklatan ya. Karena adanya proses pengolahan yang lama. Warna yang berubah ini karena adanya pigmen mioglobin pada daging berubah unsurnya apabila terjadi pemanasan. Ini tambah sangat jelas sekali ya warnanya. Lalu untuk faktor yang akan mempengaruhi warna daging olahan adalah seperti bahan tambahan, proses pembuatan, dan suhunya. Sehingga warna yang dihasilkan adalah dari berbagai macam proses dan reaksi yang terjadi. Nah guys, sekarang saya mau kasih unjuk buat teksturnya. Nih. Oh, teksturnya ini sangat mudah buat dipotek ya guys ya. Ini saya coba. Untuk teksturnya di sini sangat lembut dan mudah untuk dikunyah ya. Sehingga pada prinsipnya proses pemasakan ini dapat menurunkan tingkat keempukan pada daging. Nah, keempukan pada daging ini dihasilkan dari proses memasak rendang yang membutuhkan waktu lama, sehingga akan berpengaruh pada pelunakan kolagen daging. Oke guys, sekarang kita lanjut ke aromanya ya. Aroma di sini sebenarnya aroma rendang pada umumnya sih, sehingga dengan cita rasa yang khas tersendiri ya. Rendang memiliki aroma yang dihasilkan dari proses pemasakan santan, bumbu, dan rempah yang digunakan secara bersamaan. Jadi rasanya untuk rasa, aroma, dan wangi cita rasa khas rendang banget ya. Makan guys. Mantap. Dan untuk yang terakhir dari palatabilitas daging ini adalah rasanya. Rasa yang dihasilkan cukup gurih ya, dan ada rasa manis dan asin tapi tidak terlalu kuat untuk rasa asinnya, yang tentunya dihasilkan oleh proses pemasakan seluruh bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan daging rendang. Kita makan lagi. Nah sekarang kita bahas untuk prinsip dalam proses pengolahannya ya. Prinsip yang digunakan dalam proses pembuatan rendang ini adalah menggunakan proses braising, yaitu dengan cara bahan direndam pada air bersamaan dengan bumbu, lalu dimasak dan ditutup dengan rapat hingga matang.
Kemudian untuk metode pemasakannya, di sini pengolahan daging menjadi rendang menggunakan metode moist head cooking. Di mana moist head cooking itu sendiri merupakan suatu metode memasak menggunakan panas basah yang diolah menggunakan air, uap air panas atau cairan lain. Nah, sekarang untuk teknis bahan tambahan yang digunakan ya. Itu tadi ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serai yang digunakan akan memberikan aroma wangi dan rasa yang lebih maksimal pada rendang. Lalu ada santan yang mengalami proses pemasakan yang lama dan mengering dengan bumbu yang digunakan. Jika santan yang digunakan kurang, maka rendang yang dihasilkan terasa kurang enak dan bumbunya akan encer atau terlalu sedikit. Santan kelapa memiliki kadar air sebesar 84,41%, kadar protein 1,96%, kadar lemak 10,22%, dan kadar karbohidrat 1,08%. Seluruh bumbu yang tadi ada di plastik digunakan pada saat proses pemasakan daging menjadi produk rendang sehingga akan menghasilkan aroma cita rasa khas tertentu. Nah, sekarang saya mau bahas dari perubahan senyawa organiknya. Karena daging lebih dominan pada protein dan lemak, jadi saya akan singgung kedua hal tersebut saja. Proses pemasakan rendang membutuhkan waktu yang lama sehingga kadar protein di dalamnya akan berkurang. Selain itu, reaksi Maillard pada rendang akan mengakibatkan asam amino lisin menjadi rusak. Demikian juga terjadi pada residu asam amino lainnya seperti cysteine yang mungkin disebabkan oleh terjadinya reaksi dengan senyawa antara aldehid dan karbonil. Nah, untuk lemaknya itu pada daging akan meleleh saat kita kunyah ya, dan memberikan pelunakan terhadap daging karena adanya proses pemasakan yang terjadi. Oke, semuanya yang menonton video ini hingga akhir, cukup sekian dari praktikum iptek daging dengan melakukan olahan daging menjadi produk makanan yaitu rendang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.